Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guruku dan teman-temanku sekalian, aku Kevin Atta Maing Matulesi, kelas 5 Khalid SD Media. Kali ini aku akan membawakan presentasi mengenai mekanisme peredaran darah manusia. Di presentasi ini, aku berharap dapat menjelaskan dengan baik tentang mekanisme peredaran darah manusia. Jadi, jika ada teman-teman yang belum paham, semoga presentasiku ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi jawabannya ya. Mekanisme peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Bukan saja zat makanan yang didistribusikan oleh sistem peredaran darah, tetapi juga zat-zat lain seperti oksigen dan karbon dioksida. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Adapun organ menyusun sistem peredaran darah pada manusia adalah darah, pembuluh darah, dan jantung. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil terjadi dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Ini dimulai dari ketika darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus, terjadi pertukaran gas CO2 dengan O2. Darah yang mengandung O2 dialirkan kembali lagi ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar terjadi dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Di sini darah kaya O2 dipompa oleh bilik kiri untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara itu, darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk tubuh bagian bawah. Penciptaan manusia sebagai salah satu bentuk keimanan terhadap kitab Al-Quran diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga berkaitan dengan ilmu sains dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal tersebut juga termasuk proses penciptaan manusia yang ada di dalamnya. Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia diciptakan secara khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepada rohnya ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Quran Surat Sya'ad ayat 71-72. Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 6 telah disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam 3 tahapan. Dia menciptakan kamu dari seorang diri,
Kemudian dia dijadikan daripadanya istrinya dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhan kamu yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Al-Quran dan ucapan Nabi Muhammad merupakan teks agama, spiritual, dan sekaligus saintifik. Al-Quran memang bukan kitab sains, namun petunjuk hidup bagi manusia. Seiring perkembangan sains modern semakin menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah sebuah kitab yang biasa, tetapi sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olahraga yang tepat bisa berguna untuk jantung ataupun paru-paru. Keduanya merupakan organ vital yang harus kita jaga fungsinya dengan menjalankan pola makanan dan gaya hidup sehat. Jantung berguna untuk memompa darah yang mengalir ke seluruh tubuh, sedangkan paru-paru menjadi salah satu sistem pernafasan dan peredaran darah ke seluruh tubuh yang baik. Olahraga yang tepat dapat meningkatkan volume darah sehingga lebih banyak oksigen yang masuk ke dalam paru-paru dan otot serta lebih efisien dalam pelepasan karbon dioksida. Latihan interval atau interval training juga bisa menjadi pilihan olahraga yang baik untuk kesehatan jantung. Apakah yang dimaksud dengan interval training? Interval training adalah suatu sistem atau mode latihan yang diselingi oleh istirahat. Jenis olahraganya seperti lari, bersepeda, renang, senam aerobik, dan lain-lainnya. Serangkaian beberapa macam gerakan, misalnya push up atau sit up, squat, jumping jack, lompat tali, dan lain-lainnya. Juga dapat dilakukan masing-masing gerakan dilakukan selama 20 detik dengan 10 detik jeda atau istirahatnya. Di antaranya, manfaat interval training: membakar kalori dan lemak jantung lebih sehat dan meningkatkan kapasitas aerobik dan daya tahan tubuh. Misalnya, jumping jack 20 detik, istirahat 10 detik. The benefits of exercise to maintain heart resistance. Two of many exercise to maintain heart resistance are: 1. Cycling. The benefit of cycling is improved blood circulation to lead to a stable heart condition. The duration of cycling activities about 30 minutes per day, or reaching a distance of 32 kilometers in a week, is ideal for training heart endurance. 2. Swimming. The benefits of swimming are burn calories, build cardiovascular strength, reduce the risk of heart disease, and calms the heartbeat. Swimming also can lower blood pressure and body balance. Well, after knowing the benefits of these sports, so many of benefits for our heart health. So, let's exercise starting now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. This afternoon, I went to cycling in 2 laps at the first.
Then I will stop and take a rest about 5 minutes. After I take a rest, I will cycling continue 2 laps again. So on until 1 hour. Let's cycling with me now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah aku menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah manusia, dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan cara antara lain: 1. Memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh. 2. Melakukan olahraga secara teratur. 3. Menjaga berat badan agar tetap sehat. 4. Rajin minum air putih. 5. Mengelola stres. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Demikian presentasiku dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.